Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Haryani SEMAK sebagai dosen mata kuliah akuntansi perpajakan. Saya Juliana Putri dengan NIM C0.02504. Saya di sini akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan. Akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu entitas yang disajikan secara terstruktur dan terstandarisasi secara umum. Laporan keuangan memberi gambaran tentang kinerja keuangan, profitabilitas, posisi keuangan, aset, liabilitas, dan ekuitas, serta arus kas suatu entitas dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan. Pengukuran laporan keuangan menurut SAK etap masih menggunakan dimensi waktu masa lalu yang berbasis biaya historis. Dari proses pembuatannya, maka laporan keuangan berbagai menjadi yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan likuiditas, yang ketiga neraca, yang keempat laporan arus kas, yang kelima catatan atas laporan keuangan. Peran dan konsep akuntansi perpajakan. Akuntansi menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Sedangkan dalam perpajakan menggunakan istilah pembukuan atau pencatatan, bukan menggunakan istilah akuntansi. Pembukuan atau pencatatan sendiri memiliki lingkup yang lebih sempit dibanding dengan akuntansi. Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU Perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Peran akuntansi dalam sejarah perpajakan di Indonesia. Sejak tahun 1983, berlaku Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983. Dalam Undang-Undang Perpajakan yang baru berlaku asas perpajakan Indonesia, yaitu yang pertama, asas kegotong royongan nasional terhadap kewajiban negara termasuk membayar pajak. Yang kedua, asas keadilan dalam pemungutan pajak. Kewenangan yang dominan tidak lagi diberi kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Yang ketiga, asas kepastian hukum. Wajib pajak diberi ketentuan yang sederhana dan mudah dimengerti serta pelaksanaan administrasi pemungutan pajaknya tidak birokrasi. Konsep dasar akuntansi pajak. Yang pertama, pengukuran dalam mata uang. Satuan mata uang adalah pengukuran yang sangat penting dalam dunia usaha. Yang kedua, kesatuan akuntansi. Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya. Yang ketiga, konsep kesinambungan. Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya. Yang keempat, konsep nilai historis. Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut. Dengan konsep ini, maka harta dicatat sebesar harga perolehan sesuai dengan pasal 10 ayat 6 UU PPH nomor 236 tahun 2008.
Yang kelima, periode akuntansi. Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan, di mana hal ini mengacu pada pasal 28 ayat 6 UU KUP nomor 16 tahun 2009. Yang keenam, konsep taat asas. Dalam konsep ini menggunakan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya. Haruslah sama. Akun-akun akuntansi perpajakan. Akun-akun akuntansi perpajakan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, akun-akun ini pada dasarnya sama dengan yang digunakan dalam akuntansi keuangan. Namun ada penekanan khusus pada bagian akun-akun tersebut. Memengaruhi perhitungan dan pelaporan pajak. Berikut adalah uraian yang lebih rinci dan terstruktur. Akun, nama-nama akun, akuntansi perpajakan yang berkaitan dengan akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, neraca. Sisi aset terdapat nama-nama akun sebagai berikut. Pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka biasanya disajikan sebagai biaya dibayar di muka dalam aset lancar. Pajak dibayar di muka dapat terdiri dari PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 28 bila ada. Yang kedua, PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Sisi kewajiban terdapat nama-nama aku sebagai berikut. Yang pertama, utang pajak. Utang pajak dapat terdiri atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh 29. Pajak keluar. Laporan laba rugi, yaitu beban pajak penghasilan. Baiklah, sekian dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.